Heho Pop gengs, bulan Februari masih bulannya air, jadi ini peringatan buat kita semua ya. Kata pemerintah, tetap waspada potensi banjir selama Februari. Semoga tempat tinggal kamu aman ya. Oke, kabar minggu ini ada yang haru-haru, lucu-lucu, sampai yang tegang-tegang. Baiklah, aku singgung dulu nih kabar yang tegang sekaligus bikin haru. Yang pertama ada vonis tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Yang bikin merinding nih, vonisnya semua naik, kecuali Barada Richard Eliezer dari 12 tahun jadi 1 tahun 6 bulan. Gimana? Pada setuju nggak sih dengan keputusan hakim? Untuk Mas Richard, aku yakin semua setuju ya dengan putusan hakim, kecuali satu orang, Tante Brigadir Joshua. Katanya sih tuntutannya terlalu ringan karena posisinya Richard itu eksekutor. Tapi ini terlalu rendah hukumannya ini. Kok gitu ya? Padahal ibunya almarhum Joshua udah legowo kok dan nerima putusan hakim. Pak Mahfud MD yang ahli hukum juga udah bilang kalau vonisnya sesuai dengan rasa keadilan publik. Ayo dong tante, emang berat sih tapi kita harus legowo ya. Tapi di bayang aku nih sama dengan berita TV One News, Ferdy Sambo gak bakal tinggal diam dan bakal ada manuver dari beliau. Gimana? Kira-kira bakal kejadian gak sih? Kalau iya, perwira Polri harus hati-hati nih. Nama baik institusi kepolisian udah tercoreng karena kasus Sambo. Ini kok ada lagi yang begini-begini ya? Teriak-teriak lah di pengadilan. Emang gak paham etika sidang ya? Sidang bahkan sempat diskors. Harusnya sih turut belasungkawa atas tragedi Kanjuruhan. Mas Brimob ini gimana sih? Nah, dapat teguran kan dari Bapak Kapolri? Kita pindah ke kabar politik. Ada yang bisa nerjemahin gak sih yang dimaksudkan sama Pak Amin Rais ini siapa ya? Kayaknya sih aku tahu deh. Yang juga lagi viral nih, isu Anies punya utang 50 miliar rupiah ke Sandiaga Uno. Kalau aku sih bisa jadi senjata Anies nih buat kampanye, tapi bisa juga jadi senjata buat nurunin citra Anies. Bakal jadi alat kampanye jitu buat Anies nih. Iya, emang begitu kan mahar politik. Bila ini berhasil, maka itu dicatat sebagai dukungan. Dari kabar mancanegara, satu persatu kontraktor Turki ditangkap terkait gedung roboh karena gempa. Katanya sih banyak gempa runtuh karena tidak sesuai standar. Ini baru keren, bukan nyalahin alam aja ya. Masih dari kabar mancanegara nih, ada yang viral juga di Brazil. Patung Yesus terbesar di dunia disambar petir pada tanggal 10 Februari 2023. Ada koboi lagi nih di selatan Jakarta. Dia ini ngancam pengendara yang lagi naik mobil Brio kuning dengan pistol dan pedang. Yang bikin ngeri lagi nih, koboi Fortuner ini nabrakin mobilnya ke mobil Brio kuning. Aku sepakat nih sama Pak Mahfud, udah kayak film gangster ya. Dan endingnya, tada, nyesel kan? Saya berjanji akan kooperatif dalam proses hukum ini dan segalanya. Yang ini tolong ditangkap juga nih Pak. Gimana nih yang punya mobil juga katanya gak mau damai. Salaman aja kagak mau. Ayo yang mau tanggung jawab siapa ini? Canda singa. Udah kok, pihak Taman Safari udah ngasih asuransi kok. Ada yang mau ngasih komentar buat Mbak ini? Ibu minta maaf. Itu BH-nya dong, Bu. Kalau aku sih umur segini lagi lucu-lucunya ya. Kok bisa ya? Baru nyadar pas ditegur sama kasirnya. Udah gak sabar mau nyobain ya Mbak. Kalau yang ini gimana nih? Niat banget ya biar dapat hasil keren. Istilah anak-anak di tongkrongan, bapak ini sih gak malu, cuman bikin malu-maluin. Tapi gak apa-apa Pak,
kadang kita emang harus tutup telinga dan mata dari omongan netizen. Tapi ada yang lebih lucu lagi nih. Kirim paket, malah diajak makan sama yang punya paket. Ahoy! Si bapaknya ngerti aja ya kalau perjalanan jauh antar paketnya. Tunggu. Sumpah deh, itu petenya bikin ngiler. Ajak aku juga dong. Untung kang paketnya gak nyasar di desa yang ini nih. Gak kayak pengemudi mobil HRV putih ini, nyasar sampai di hutan pati gara-gara Google Maps. Ih, tapi kok aku jadi merinding ya? Lihat video ini, jadi inget sama filmnya Baby's Day Out. Gimana caranya tuh bayi ada di atap? Manjatnya lewat mana ya? Orang tuanya mana sih? Kok bisa-bisanya biarin anak bayinya tanpa pengawasan? Nah, ayo turun nak, sini sama tante. Ada yang viral juga nih dari adik-adik polisi. Kalau aku ditanya apa tujuan masuk polisi, siap, biar bisa jaga kamu, hei. Tapi kok semuanya masuk polisi gara-gara cewek sih? Buat orang tua mana, ih. Awas lontar kualat. Siap, agar bisa memberikan kepastian kepada pasangan. Ingin membuat mantan menyesal benar. Siap, agar tidak dighosting lagi. Apa tujuannya masuk polisi? Siap, agar bisa mendapatkan wanita idaman. Apa tujuannya masuk polisi? Siap, biar glow up. Tujuannya masuk polisi? Siap, ada perawat yang harus dilamar. Ada juga nih yang viral, Mbak LPSK cantik di sidang Richard Eliezer. Ini dia nih orangnya, gimana? Dari dunia hiburan ada apa aja ya? Ada Ardhito yang pingsan pas manggung di Medan. Syukurnya nggak apa-apa ya. Ardhito buat pengakuan dosa nih. Katanya sih gara-gara abai pola makan, pikiran sama jam istirahat. Untung aja udah lagu terakhir. Jadi penonton gak kecewa. Nah, lama gak muncul di layar kaca, Princess Syahrini bikin kejutan ngonten Takeru Sato pemeran Samurai X. Para wibu pasti tahu kan? Katanya nih ya, Syahrini sama Reno Barak itu bestian sama Takeru Sato. Wah, tapi aku gagal fokus nih. Princess tambah cetar membahana ya selama pakai hijab. Dari kabar olahraga, Bapak Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI untuk periode 2023 sampai 2027. Menang secara mutlak mengungguli jauh lawan-lawannya. Semoga bisa jadi kabar baik ya buat sepak bola Indonesia. Nah, yang janggal nih, pemilihan Wakil Ketua Umum. Di pemilihan pertama, Zainuddin Amali yang juga Menpora menang. Tapi banyak yang menilai surat suara hilang alias tidak dibacakan. Pemilihan pun diulang dan hasilnya Zainuddin Amali kalah. Ratu Tisa dan Yunus Nusi pun menang. Tapi beberapa saat kemudian, Yunus Nusi memilih mundur. Otomatis, Pak Menpora pun naik jadi Waketum 2. Kita pindah ke kabar lain aja deh. Stadion Manahan Solo kabarnya ditunjuk FIFA sebagai venue final Piala Dunia U20. Sementara dari Liga Inggris, tahta Arsenal mulai goyah setelah kalah 1-3 dari Manchester City. Dan dari Liga Malam Jumat, setelah sekian lama, MU akhirnya bisa tahan imbang Barcelona. Ada juga yang menarik nih dari Ultras PSG yang pasang koreografi Luffy sebelum pertandingan melawan Munchen. Nah, dari dunia teknologi, Indonesia harus iri nih soalnya India resmikan Aero India 2023 yang dihadiri pabrikan besar alutsista dari seluruh dunia. Inovasi drone Tiongkok bisa dipakai di zona gempa loh karena dilengkapi dengan lampu super terang, jadi bisa memperpanjang waktu penyelamatan.